Jadul haznah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Screen-nya tolong dikohaskan ya. Kholas Ustadzah. Baik, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan fi'il ya, macam-macam fi'il mudhari. Baik, kita murojaah sebentar ya. Pembagian fi'il mudhari itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fi'il mudhari sahihul akhir, yang mana fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan huruf illah atau bersambung dengan dhamir alif isnan, yaul mukhatabah, dan wawul jamaah. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir, yang mana dia diakhiri oleh huruf-huruf mu'tal ya. Ada 3 huruf mu'tal, alif, wawu, dan ya. Kemudian yang terakhir adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah ini sesuai dengan namanya ya. Yakni ada 5. Yang mana dia domirnya adalah alif isnan, kemudian wawul jamaah, dan yaul mukhatabah. Taib. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan tentang fi'il mudhari ini? Afwan Ustazah, kan ini ada tulisannya yang semuanya berakhiran nun. Apa kita bisa asal cuman berakhiran nun gitu aja berarti af'alul khamsah gitu Ustazah? Nah, iya. Jadi nanti ketika fi'il mudhari marfu, dia itu berakhiran dengan nun. Artinya subutun nun, tetapnya nun di akhir kata tersebut. Kita lihat kemarin misalnya ada contoh di sini kata yaf'alani, ya. Yaf'alani, kemudian ada kata taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Semuanya 5 fi'il mudhari ini af'alul khamsah dia diakhiri dengan huruf nun. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui cirinya dengan fi'il mudhari yang shahihul akhir bagaimana? Maka kita lihat sebelum nun ini pasti dia ada fa'ilnya. Yang pertama kalau yaf'alani ya, berarti dia ada alifnya. Ani ya, menunjukkan 2. Kemudian taf'alani ini juga ada alifnya. Kemudian untuk yaf'aluna dan taf'aluna ini menunjukkan apa? Wawul jamaah. Ini ada wawunya. Seperti jamak mudzakkar salim. Nah, ketika fi'il mudhari ini nanti marfu, maka tanda rafa'nya adalah tetapnya nun atau dalam bahasa Arabnya disebut subutun nun. Seperti itu. Dokter Hela, bisa dipahami? Ya Ustazah, Ya, Insya baik. Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk fi'il mudhari shahihul akhir kemarin domir apa aja, Umahat? Masih ingat? Wahia anta ana nahnu. Nah, wahya antana nahnu. Ada 5 ya. Nah, selebihnya dia yang bersambung dengan yang menunjukkan wanita jamak, ya domir hunna dan antuna itu mabni. Nah, selain itu dia berarti masuk dalam af'alul khamsah. Baik, kemarin masih ingat ya pembagiannya seperti apa? Berarti 5 fiil yang tasrifannya dari huwa sampai nahnu
itu adalah mudhari' shahihul akhir, kemudian yang 2 itu mabni berarti tidak dihitung. Berarti kalau 14 dikurangi 2 ada berapa? 12. Berarti sisa 7. Nah, 7 dari fi'il mudhari' yang tersisa itu termasuk yang af'alul khamsah. Bisa dipahami sampai sini cara pembagiannya? Umahat. Ya, insya Allah Ustazah. Awal, taib. Kita lanjutkan ya. Kemarin setelah sampai sini latihannya ini sudah ya kemarin? Belum ya? Ustazah, belum. Sampai ya. Belum. Berarti kita masuk ke latihan ya supaya untuk memahamkan apa yang udah kita pelajari. Nanti setelah latihan ini, kemudian pembahasan fiil sebentar ini apa ya di sini? Fiil khamsah, kemudian fiil amr. Oh, taib. Oh, berarti di bagian sebelahnya ya. Ya, fiil mudhari. Taib. Nah, ini ya. Fi'il mudhari yang disebut dengan af'alul khamsah, maka bisa kita lihat cirinya dengan berakhiran nun atau tetapnya nun. Ya, pengelompokan ini kenapa digunakan untuk memudahkan dalam mengenal tanda i'rabnya. Jadi kita udah mengetahui bahwa tanda marfu untuk fi'il mudhari itu adalah subutun nun atau tetapnya nun. Adanya nun di belakang kata atau kalimat tersebut. Tayyib. Jadikanlah af'alul khamsah dari fi'il-fi'il di bawah ini. Ya, ada kata yajlisu, yajlisu, yasjudu, yadkhulu, yakhruju, yarji'u, yashribu. Yashribu, syariba yasrabu. Ini kalau sepengetahuan anak itu yashrabu ya. Wallahu a'lam, mungkin ada ini lain wazan lain. Berarti fa'ila yaf'ilu. Yashribu. Yashrabu seharusnya sih. Ya, yasjudu, yajlisu, sedang atau akan duduk. Dia seorang laki-laki sedang atau duduk. Ya, di sini yashrabu ya. Mungkin di sini yang benar ra-nya berharokat fathah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Silahkan nomor 1, kita coba jawab. Ayo Ustazah. Jadi gimana sih Ustazah? Jadi langsung iya jelisu. Nah, berarti gitu Ustazah. Dari yang 2 dulu. Dari yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kemarin af'alul khamsah dan ada 5 ini. Yang 2 yang sama tidak perlu disebutkan apa? Taf'alani. Ya, taf'alani ini untuk kalian ya. Kalian berdua laki-laki. Jadi yang disebutkan 5 aja seperti ini. Misalnya kalau dia ya jelisu berarti ya jelisani. Nah, terus kemudian tajlisani dan seterusnya. Oh iya Ustazah. Berarti yang alif dan nun, kemudian yang di depannya ya dan ta, ya, terus kemudian wawu dan nun, depannya juga ya dan ta, terus kemudian yang depannya ta, kemudian sebelum sukunnya adalah yaul mukhatabah yang menunjukkan perempuan. Berarti ada 5. Ya, silakan, Dokter Ella. Ya berarti ya jelisu berarti ya jelisani, ta jelisani gitu Ustazah. Iya, Mumtaz. Ya jelisuna, ta jelisuna. Ada 2 berarti ya Ustazah. Enggak Ustazah. Tadi ya jelisuna, ini tuh ta jelisuna, ta jelisina. Iya, sama tajlisina ya untuk antinya. Nah, barakallahu fiik ahsan. Lanjut berikutnya yasjudu. Saya Ustazah. Ya. Yasjudu, jadi yasjudani, Hmm. tasjudani, juduna, tasjuduna, terus tasjudina, Tas. judina. Iya. Baik, lanjut berikutnya yadkhulu.
Yadkhulu berarti yadkhulani, tadkhulani, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina. Ya, yadkhuluna, tadkhuluna, tadkhulina. Nah, berikutnya yakhruju. Yakhruju. Yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Nah, yarji'u. Ummu Safia. Yarji'u, yarji'ani, tarji'ani, yarji'una, tarji'una, tarji'ina. Kemudian misalnya lagi yadribu. Yadribani. Apa namanya? Umi Miftah. Oh. Yadribu. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ahsanti, Tayyib. Terus kemudian berikutnya lagi Umi Wulan. Sebentar, apa ya? Saya kok kehilangan kata-kata. Fataha, yaftahu. 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 Yaftahani. 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 Sama ya. Yaftahuna. Taftahuna. Taftahina. Taftahina. Nah, yasma'u berikutnya kata yasma'u. Setelah Umi Wulan silakan. Yasma'u. Dokter Dewi. Maaf Ustazah, saya baru sampai. Oh iya ya, baik. Umi Dulu aja. bisa atau masih mau istirahat? Saya nggak dengar sebelumnya. Oh, yasma'u ini dirubah menjadi fi'il mudhari af'alul khamsah ya. Jadi kayak seperti tadi itu yaftahu itu af'alul khamsahnya adalah yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Nah, sama. Jadi yasma'u menjadi Yasma'u, jadi tadi perubahannya di mana ya, Bu Ustazah? Di halaman berapa? ini di atasnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Oh, jadi ini ya apa tadi? Jadi mana? Yasma'u ya. Ini hurufnya apa sih? Yasma'u, Bu Ustazah? Yang dirubah? Yasma'u. Yasma'u menjadi Yas'alani. ya. Tadi ya. Yasma'ani. Terus sih perubahan. Wazannya kan ya sukun kemudian fathah sukun fathah doma ya. Nah, kemudian kita lihat di sini wazannya kan masuknya ke sini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Ini wazannya. Oh, jadi Tinggal memasukkan Yasma'ani. Ya. Yasma'ani, Yasma'ani, tasma'ani. Terus apa lagi Bu Ustazah? Kelihatan. Yasma'una. Yasma'una.
Sebentar. Terus? Yasmauna. Yas. Ya sudah berarti taknya. Yasma'u. Ya. Berarti Oh, tasma'una. Mauna. Tasma'ina. Iya, tasma'ina. Jadi yang perlu kita perhatikan itu depan huruf atau depan kalimat atau huruf pertamanya ya. Di sini huruf pertamanya ada ya mudhoro'ah dan tak mudhoro'ah. Jadi kalau untuk yang di sini fa'ilnya 2 orang ya, yaf'alani berarti di sini ada taf'alani juga. Yaf'alani itu untuk mereka ya. Sedangkan taf'alani untuk apa? Untuk huma dan untuk antuma. Kemudian yaf'aluna itu juga sama. Taf'aluna, yaf'aluna dan taf'aluna. Jadi semua huruf mudhoro'ah yang terletak di awal kalimat ya dan tak ya. Kalau hamzah dan nun itu kan untuk domir yang dia mutakalim. Nah, sekarang kalau yang tak dan yang nun itu di semua af'alul khamsah ada. Jadi cara mengingatnya itu, oh berarti kalau yaf'alani ada taf'alani. Kalau yaf'aluna berarti ada taf'aluna. Nah, seperti itu untuk memudahkan. Kemudian terakhir yang dia untuk domir anti, taf'alina. Baik, kita lanjutkan lagi. Yafrahu. Bahagia. Silakan berikutnya. Umi Yasi, Mustami'ah. Tayyib. Udah selesai ya, mana barakallahu fikun. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan, Umahat? Ini bisa dipahami. Jadi fi'il mudhari yang dia mu'rab berubah, baik itu bisa berubah harokat akhirnya dan berubah hurufnya, itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, kalau untuk fi'il mudhari shahihul akhir, itu yang berubah adalah harokatnya. Kemudian kalau untuk fi'il mudhari mu'tal akhir, itu nanti ada yang dengan muqaddarah, ada yang membuang huruf nun, ya, ada yang membuang huruf ilah, membuang huruf ilah. Terus kemudian kalau untuk yang af'alul khamsah, dia marfu'nya dengan thubutun nun atau tetapnya nun, ya, seperti ini. Yadhabani semuanya ada nunnya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke dalam fi'il amr. Ya. Kalau fi'il mudhari itu adalah fi'il mudhari adalah fi'il yang dia mu'rab berubah-ubah kecuali yang fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah ya, domir hunna dan domir antuna. Itu dia mabni. Nah, kemudian fi'il mabni yang kedua selain fi'il madhi dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, maka di sini ada fi'il amr ya. Definisi fi'il amr adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Jadi kata kerja ini dilakukan setelah yang berbicara itu selesai. Ya, misalnya di sini uktub, tulislah. Ya, ini awal katanya itu dari kataba. Fi'il madhinya adalah kataba. Kemarin kalau kita belajar di sorof itu ada kataba, yaktubu, kitabatan, ya, katibun, maktubun, uktub lah, taktub. Nah, di sini ada uktub, kataba, yaktubu. Nah, untuk membuat fi'il amar, ya nanti ada di sini. Hilangkanlah huruf mudhoro'ahnya, dihapus. Kemudian karena orang Arab itu tidak mengawali suatu bacaan dengan sukun, maka datangkanlah hamzah wasol. Kita lihat huruf ketiganya. Ketika huruf ketiganya ini harokatnya dhammah, ya, karena datang hamzah wasol maka menjadi 3 huruf. Alif, kaf, dan ta. Taknya ini berharokat dhammah huruf ketiganya, maka di sini diharokati dhammah. Uktubu, maka yang terakhir, langkah terakhir adalah dengan mensukunkan huruf ba-nya. Maka menjadi uktub, tulislah. Tulislah olehmu. Seperti itu. Begitu juga di sini contohnya iftah, bukalah. Ini juga sama, fataha, yaftahu. Kemudian
fathan, fatihun, maftuhun, iftah, la taftah. Ini juga sama. Iftah dari fathah, yaftahu. Ini juga sama ya, dengan menghilangkan huruf ya mudharaahnya, kemudian ditantangkan alif. Terus kemudian kita lihat jika huruf ketiganya di sini fathah, maka di sini diharokati kasrah. Ya, kemudian sukunkan huruf terakhirnya, maka menjadi iftah. Berikutnya lagi kata iqra, ya, qara'a ya qara'u. Dari kata qara'a, kemudian fi'il mudhari'nya adalah ya qara'u. Ini juga sama. Cara membuat fi'il amrnya adalah dengan menghapus ya mudhari'ahnya, kemudian ditantangkan alif. Kita lihat di sini harokat ketiga dari huruf tersebut adalah fathah, maka di sini alifnya berharokat kasroh. Ya, hamzah wasalnya harokatnya kasroh. Kemudian kita sukunkan huruf terakhirnya menjadi iqra. Begitu juga dengan kata jalasa, ijlis, afwan. Dari kata jalasa, yajlisu. Dirubah menjadi fi'il amr, maka kita hapus ya mudhari'ahnya. Ya. Terus datangkan alif. Nah, kita lihat di sini karena kasrah, maka di sini tetap kasrah. Kemudian sukunkan huruf terakhirnya, maka menjadi ijlis. Rincian fi'il amr, ya. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Jadi, fi'il amr ini hanya dilakukan oleh dhamir mukhatab atau lawan bicara. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Kalau uf'ul ini untuk anta, kalau uf'ula ini untuk antuma, kemudian uf'ulu untuk antum, ya, uf'uli ini untuk dhamir anti. Kalau uf'ula sama seperti di mudzakarnya. Kemudian untuk uf'ulna itu untuk dhamir antuna. Jadi fi'il amr ini yang mengerjakan atau fa'ilnya itu hanya dhamir mukhatab, orang kedua atau lawan bicara. Bisa dipahami sampai sini? Pemahat? Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Baik. Nah, di sini berikutnya ada untuk pelatihan tasrif ya. Sama. Jadi di tasrif di fi'il amr aja ke domir yang sudah disebutkan tadi. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Baik. Kembali ke awal lagi, kata iftah. Silahkan. Ya Ustazah. Iftah berarti tuha gitu ya Ustazah. Iftaha. Oh iftah. Oh Nah, di iftah. sini kita lihat ain fiilnya. Ya, kalau di sini ain fiilnya kan dia domah. Kalau di sini ain fiilnya fathah. Diulang, iftah. Iftah berarti iftaha. Iftuhu tetap Ustazah. Apa iftah? Iftahu. Iftahu. Oh, pokoknya ini tetap ininya tetap domah ya. Tetap fathah, dia tidak ikut ini ya Ustazah. Betul. Jadi kalau untuk fa'ilnya itu wawul jamaah, berarti wawul ini kan anaknya domah ya.
maka dia mengikuti. Paul anaknya Domah atau mamanya Domah? Harokat dulu apa huruf dulu? Huruf dulu ya. Berarti dia mamanya. Berarti harokatnya mengikuti. Kalau waw berarti harokatnya mengikuti waw yang cocok ya. Berarti nggak iftahau, tapi menjadi iftahu. Nah, seperti itu. Oh, Coba. berarti ulang lagi ya, Ustazah. Iftah, Mm-mm. iftaha, iftahu, Mantap. iftahu. Berarti cuman yang belakang aja ya, yang berubah Ustazah harokatnya ya. Ya, yang ain fiilnya saja yang berubah. Iya, ya. Hmm. Iftaha, iftahna. Iftaha, iftahna, mumtaz, masya Allah. Barakallah fiik. Lanjut berikutnya. Saya Ustazah. Silakan Umi. Ishab, saya Umi Endar. Mm-mm. Ishab, ishab, Bukan ishab, tazal Umi. ishab, Izhab. ishab, ishabu, Coba Umi makhraj dalnya dibetulkan. Izhab. ishab, ishab, Ujung ishab, lidahnya menyentuh ujung gigi sari atas. izhab, Bukan. ishabu, ishab ya, ishabu, ishaba, ishabu, ishabi ya, Izhabi. ishaba, ishabna, Ya, izhabna. Nah. ishabna. Baik, lanjut berikutnya. Ukhrujna. Kalau ini ukhruj ini sama wazan ya. Jadi Umar belum kita lanjutkan ya. Kita izhab ini dari fiil sulasi mujarot yang kemarin kita belajar ya. Fiil yang terdiri dari 3 huruf asri. Nah, itu wazannya ada 6 ya, ada 6. Yang mana fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'alu. Terus kemudian apa? Fa'ala, yaf'ilu. Kemudian fa'ila, yaf'alu, fa'ila, yaf'ulu. Kemudian fa'ula, yaf'alu. Ya, fa'ula, yaf'alu. Nah, itu wazan dari fiil sulasi mujarot. Jadi, memang kemarin itu kita belum sampai di ini ya. Baru kemarin itu di wazan fa'ala, yaf'ulu ya. Nah, kalau wazannya fa'ala yaf'ulu berarti di situ ain fiilnya adalah dhamma. Ini ya. Ain fiilnya dhamma. Kalau wazannya fa'ala yaf'ilu, apa ditulis di sini ya? Buat berarti di sini dhamma untuk ain fiil di mudhari'nya. Nah, untuk fiil amr ini fokusnya bukan perubahan dari madhi tapi dari mudhari. Maka kita harus teliti di mana? Di mudhari'nya. Sebentar di ini ada. Oh. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Kemudian fa'ala yaf'alu. Ya, jadi di sini mudhari'nya dhamma kasrah fathah tayyib sudah. Kemudian fa'ila yaf'alu. Fa'ila astagfirullah. Fa'ila yaf'alu. Kemudian yang kelima fa'ula. Ainnya dhamma. Kemudian mudhari'nya ainnya juga dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Harusnya di sini ya. Fa'ila
Yaf'ilu. Nah, jadi kalau untuk fi'il amr maka yang kita perhatikan adalah di fi'il mudhari'nya. Ya, di fi'il mudhari'nya. Maka nanti yang dibuang di sininya, di huruf mudhari'ahnya, di huruf awalnya. Ya, semua kita perhatikan fi'ilnya semuanya sukun. Ya, semuanya sukun. Dari wazan yang pertama, dari wazan fa'ala yaf'ulu sampai fa'ila yaf'ilu itu fi'ilnya ini semuanya sukun. Nah, kita perhatikan sekarang ain fi'ilnya, di situ ada yang dhamma, ada yang kasroh, ada yang fathah. Ya, ada yang dhamma, ada yang kasroh, ada yang fathah. Lalu bagaimana cara membedakan fi'il madinya? Nah, kalau untuk fi'il amr kita nggak usah lagi menghiraukan fi'il madi. Jadi kita fokusnya kembali ke fi'il mudhari'nya. Baik, berarti kalau di sini ya uf'ul ini wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian kalau iftah berarti wazannya adalah fataha yaftahu, wazan ketiga. Kemudian kalau idhab berarti dhahaba yazhabu, sama seperti iftah. Kemudian kalau ukhruj berarti kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju, wazan yang pertama. Kemudian kalau is'al berarti sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Wazan yang paling banyak itu di wazan yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Ya, cirinya apa? Ketika huruf sebelum ain fi'ilnya atau di ain fi'ilnya itu adalah huruf halki atau huruf tenggorokan. Kemarin udah pernah dikasih tahu. Sekarang wazan yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Maka di sini yang diperhatikan juga adalah ain fi'ilnya. Sama ya. Jadi yang ketiga ini cuma ada 3 harokat saja di ain fi'il, yaitu dhammah, fathah, dan kasroh. Baik, silakan dilanjutkan. Giliran siapa, Umi? Ana saja. Iya. Ukhruju ya. Ukhruj. Ukhruj berarti ukhruja, ukhruju, ukhruji, Nah, ukhruja, ukhrujna. ahsan. Berikutnya is'al. Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, us'ul, is'ala, is'alu, Is'ala. is'ala, mana ya tadi? Is'alna. Is'ala, is'alna. Iya, jadi kita masukkan di sini hamzahnya, hamzah wasalnya diganti kasroh, ya kan? Kemudian fa'ilnya diganti sukun. Kemudian di sini dhammah diganti dengan fathah. Ya, kemudian lamnya di sini sukun, terus kemudian tinggal dikasih nun. Jadi yang berubah ini aja. Ain sama hamzah di depan, hamzah wasal. Nah, barakallahu fik. Lanjut berikutnya. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, ahsan. Lanjut. Umi Iqra. Miftah. Iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, mumtaz. Berikutnya Umi Bulan. Iya, Ustazah. Idrib. Idrib jadi idrib. Oh, tinggal diganti aja. Idriba, idribu, idribli, Idribi. oh iya salah. Ibribi, ibriba, idribna. Nah, mumtaz. Baik. Isma. Lanjut berikutnya Isma. Dokter Dewi. Oh iya. Isma. Jadi apa? Isma berarti yang diganti ini huruf mimnya ya. Afan, huruf ainnya ya, maksudnya harokatnya.
Berarti di sini kan harokat mimnya fathah. Berarti di sini ainnya kita ganti fathah juga ya. Berarti isma'a gitu. Oh. Isma'a, isma. Yang mana sih perubahannya, Bu? Ini Oh, ya. nah, saudara silakan. Sebentar. Isma'u. Mana sih? Menjadi isma'a. Isma'a. Betul. Terus untuk domir antum jadi Antum. is Isma'u. menambahi apa? Menambahi wawul jamaah. Berarti kalau di sini ada wawu, sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca. Maka harokat huruf terakhir, huruf sebelum terakhir, ainnya di sini mengikuti wawu. Berarti wawu cocok dengan siapa? Cocok dengan doma. Berarti Doma. ismu. Isma'u. Isma'i. Ya, isma'ina. Ismu'a. Iya, Bu Ustazah. Isma'a. Isma'a. Ismalna. Nah, Isma'na. iya. Jadi seperti ini. Ini kan untuk uf'ulah, uf'ulu ini untuk wazan yang nomor 1. Ya, sebentar. Nah, ini untuk wazan yang nomor 1. Jadi semuanya ain fiilnya itu mengikuti doma. Ya, kalau kita perhatikan. Ya, doma, doma. Jika huruf ketiganya doma, maka hamzah wasol di sini yang didatangkan untuk membantu supaya kalimat ini bisa dibaca karena orang Arab tidak bisa, maksudnya tidak mengawali kata dengan sukun, maka didatangkan hamzah wasol. Kita lihat huruf ketiganya. Ketika sudah datang hamzah wasol berarti huruf ketiganya adalah ain ya. Di sini ainnya. Maka di sini harokatnya dhamma. Terus kemudian kita lihat di sini wazan dari fa'ala yaf'ilu. Kita lihat ain fi'il di fi'il mudhari'nya ya Ummahat. Ain fi'il di fi'il mudhari'nya di sini harokatnya kasroh. Maka kita ganti semuanya. Misalnya ya. Misalnya di sini harokat ain fi'ilnya kasroh. Coret dulu. Kasroh bertiga. Sebentar. Biar beda warnanya. Ya. Perhatikan di harokat warna hijau ya. Ganti kasroh. Ya, maka ketika huruf ketiganya ini kasroh, maka hamzah wasolnya juga diharokati dengan kasroh. Kasroh. Terus kemudian kita lihat lagi di sini yaf'ilu. Maka di sini dibacanya adalah if'il. If'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, kemudian if'ilna. Sampai sini bisa dipahami cara merubahnya. Jadi yang dilihat adalah di fi'il mudhari'nya. Yang pertama yang dilihat adalah ain fi'il. Ya, kalau fi'il mudhari' berarti huruf ketiga.
dari serangkaian fi'il mudhari. Apakah bisa dipahami dari wazan yang kedua ini untuk merubahnya atau masih bingung? Insya Allah Ustazah. Yang lainnya kalau masih bingung diulang lagi. Kalau nggak bingung kita lanjutkan. Fulan masih bingung Ustazah. Boleh diulang lagi Ustazah? Kita ulang ya. Salah, Masya Allah. kita ulang lagi. Kalau ada komentar masih bingung kita ulang, tapi kalau nggak bingung kita lanjutkan. Bingung. Baik. Tadi wazan yang pertama sudah tidak bingung ya. Fa'ala yaf'ulu. Kita Ya, tulis siap. ulang. Fa'ala yaf'ulu. Fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan apa tadi? Perintah. Perintah yang terjadi berarti ketika fi'il amr terjadi ini setelah pembicara ini ya mengungkapkan perkataannya ya. Fa'ala yaf'ulu. Kita kembali kemarin tasrif yang udah kita pelajari. Nah, ada tasrifnya itu fi'il madhi, mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul dan fi'il amr dan fi'il nahi. Berarti di sini rumusnya atau wazannya adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kemudian fa'ilun. Kemudian maf'ulun. Maf'ulun. Kemudian di sini, fi'il amrnya di sini. Uf'ul. La taf'ul. Sebelum kita lanjutkan, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, hamzah wasol. Kalau hamzah wasol yang terletak di fi'il amr, di fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf itu adalah hamzah wasol. Tapi nanti yang terletak di fi'il mudhari itu bukan hamzah wasol, tapi hamzah qata ya atau hamzah qat'i. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah. Nanti kalau kita salah di sini misalnya kita kasih hamzah menjadi af'al, ini beda lagi wazannya. Bukan apa namanya? Bukan lagi fi'il amr, nanti bisa lagi bisa menjadi fi'il sulasi mazid di harfin. Ya, fi'il sulasi, fi'il yang aslinya 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Maka di sini yang harus diperhatikan adalah hamzah atau hamzah wasal atau hamzah qat'i. Ini sini uf'ul sebentar. Baik, wazan ini adalah wazan atau rumus yang sudah baku. Jadi ummahat harus mengingatnya. Ya, nanti lama-lama insya Allah akan hafal. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Ini wazan yang pertama. Kita lihat di sini semua ain fi'ilnya. Untuk di fi'il madhi, ain fi'ilnya harokatnya fathah. Tapi di mudhari dia berubah menjadi dhammah. Maka fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari ini. Sebentar ya. Ya, dibentuk dari fi'il mudhari. Ya, bagaimana caranya? Ketika kita membuat fi'il amr ini, yang pertama adalah 1, menghapus huruf mudhoro'ah. Ya, berarti di sini yang dihapus adalah huruf ya-nya ya, huruf ya-nya. Ya, kemudian yang kedua, karena dihapus maka menjadi seperti ini. Sukun, kemudian dhammah, dhammah. Maka tidak bisa dibaca ya ummahat.
Kita nggak bisa baca gimana nih bacanya yang diawali dengan sukun. Tidak bisa dibaca. Maka datangkan hamzah wasol. Menjadi seperti ini. Nah, belum bisa kita baca karena belum ada harokatnya. Maka langkah ketiga itu kita lihat huruf ketiganya. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jika huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya ini kita harokati dhammah. Maka baru bisa dibaca. Uf'ulu. Ya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Yang ketiga, sukunkan huruf terakhirnya. Ya, maka menjadi uf'ul. Ya, sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik. Maka menjadi uf'ul. Nah, bagaimana dengan wazan yang lainnya? Sama cara membentuknya. Taib wazan yang pertama sudah bisa dipahami ya. Misalnya tadi kata apa tadi? Sebentar. Ya, ukhruj. Ya, ukhruj. Coba kemarin ini ya, Wulan nggak hadir ya. Coba di tasrif kata khoroja berarti fi'il mudhari'nya adalah yakhruj. Yakhruju. Di tasrif ke tasrif lughawi. Ini namanya tasrif lughawi, Pak Mahat. Khoroja. Yakhruju. Coba di tasrif. Tasrif. Yakhruju khurujan. Jadi masdarnya kalau kemarin kita bahas masdar itu ada dua ya, bersifat simai dan bersifat qiyasi. Kalau khoroja itu masdarnya adalah bersifat simai, khurujan. Ya, khurujan. Kemudian failnya menjadi apa? Umulan Khoroja. khorijun. Isim fa'il. Khorijun. Khorijun. Kemudian Tar dulu, ini agak-agak mulai nggak nyambung nih Ustazah. Nah, sebentar. Nggak apa-apa. Nah, di sini itu wazannya adalah maf'ulun. Maf'ulun. Nah, sekarang yang huruf asli itu adalah fa, ain, dan lam fiilnya. Adapun mim sama wawu itu adalah huruf tambahan. Artinya dia jangan dirubah, baik harokatnya maupun tanda bacanya. Nah, misalnya di sini mimnya itu berharokat fathah, maka tetapkan hurufnya tetap di situ. Ma, berarti setelahnya ada fa. Nah, fa-nya ini diganti dengan apa tadi katanya? Khoroja ini ya. Khoroja berarti di sini fa fiilnya adalah kho. Berarti sukunkan. Makhrujun. Nah, makhrujun ahsan. Kemudian fiil amrnya? Terus fiil amrnya berarti ukhruj. Ukhruj. Kemudian fiil nahyinya? La khuruj. Taknya jangan hilang. Taknya tetap. La takhruj. Iya, la takhruj. Jadi kesimpulannya di sini huruf yang tambahan ya kayak mim, wawu, kemudian ta itu tidak usah dirubah. Yang diganti adalah harokat dari fa, ain, dan lam fi'ilnya. Nah, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Untuk ini baru satu wazan ya, masih ada 5 lagi. Masya Allah. Masya Allah. Masih ada 5 lagi. Nah,
kesimpulannya kita tadi membahas tentang apa? Fi'il amr. Jadi fi'il amr ini dibentuk dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Sebentar. Ustazah Afwan tadi yang melihat huruf ketiga itu huruf ketiga dari fiil amr atau dari fiil mudhari'nya Ustazah. Dari mudhari'nya. Walaupun sama aja. Oh, tapi dari mudhari'nya. Ya, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Kalau kita melihat ke fi'il madhinya, maka nanti tidak lagi menjadi uf'ul, tapi menjadi uf'al. Nah, ini keliru. Ya. Jadi yang Iya, kita lihat uf'al. adalah fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari, perhatikan ain fi'ilnya. Tambahin lagi biar makin jelas ya. Perhatikan harokat ain fi'il. Nah, taib. Yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas sampai sini? Jadi kalau tasrif lugawi itu dari fi'il madhi sampai nanti itu ada isim alat sebenarnya. Cuman kita cukup sini dulu untuk belajar ya, untuk warming up. Nanti ditambahin lagi kalau sudah mulai hangat. Masya Allah, warming up-nya udah keringetan banget ini Ustazah. Iya, Sayang. jadi nanti warming up. Nah, Masya Allah. terus kemudian kalau tasrif istilahi itu yang sering kita tasrifkan dari apa? Dari domir huwa, perubahan dari domir huwa sampai dengan nahnu. Ya, mungkin ini asing karena kita baru kali ini ya mentasrif lugawi seperti ini. Nah, karena kita bahasanya udah sampai fi'il amr, maka kita nggak mau harus disinggung ini tadi tuh. Gitu. Kalau fi'il madhi udah tahu, udah ma'ruf ya ummahat. Pokoknya fi'il madhi itu wazannya fa'ala, fa'ula, fa'ila. Ya, fa-nya ini selalu fathah. Yang berubah itu cuma ain fi'ilnya. Nah, kemudian juga sama untuk fi'il mudhari ini. Yang berubah adalah juga ain fi'ilnya. Nah, untuk membentuk fi'il amr ini yang dilihat bukan dari fi'il madhi, tapi dari fi'il mudhari. Langkah-langkahnya seperti ini tadi. Nah, gitu. Insya Allah mudah ya. Nah, nanti ketika kita masuk di bab yang kedua atau afan, wazan yang kedua, yang pertama kan fa'ala yaf'ulu, yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu, ya. Misalnya fa'ala yaf'ilu, balik. Fa'ala yaf'ilu. Di sini masdarnya juga sama masih ya. Kalau dia bukan sima'i berarti kiasi menggunakan wazan fa'lan. Kemudian fa'ilnya juga sama, isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Kemudian maf'ul bihnya atau objeknya juga sama, maf'ulun. Untuk fi'il amarnya ini yang berbeda. Kita lihat di sini huruf ketiganya atau ain fi'ilnya afwan. Ain fi'ilnya dari fi'il mudhari adalah kasroh. Maka di sini menjadi kasroh juga if'il. La taf'il. Nah, seperti ini. Terus bagaimana cara step membuat fi'il amrnya sama seperti ini? Yang pertama menghapus huruf mudhora'ah ya-nya. Ini dihapus. Ya. Maka menjadi fa, ain, dan lam. Karena pertama huruf sukun maka tidak bisa dibaca sehingga didatangkan hamzah wasol. Nah, kita lihat huruf ketiganya ya adalah harokatnya kasroh di sini. Maka hamzah wasolnya diharokati dengan kasroh pula. Maka baru bisa dibaca if'il. Kemudian disukunkan huruf terakhirnya. Stepnya sama seperti ini. Nah, berarti ummahat nanti sudah bisa membuat yang 4 sisanya. Buat PR ya. Nanti dikumpulkan. Nanti anak koreksi. Biasanya kalau dikoreksi, dikerjakan sendiri itu
nanti kesalahannya bisa terlihat yang belum paham yang mana, yang sudah paham yang mana. Baik. Coba misalnya fa'ala yaf'ilu. Ada yang bisa memberi contoh dari yang udah kita bahas tadi, contohnya apa? Mm-mm. Ada yang mau kasih contoh yang tadi? Jalasa ya Ustazah. Iya, boleh jalasa. Coba Umi. Jalasa, Jalasa. jalis. Yajlisu. Ya jalasa, ya jelisu. Nah, terus masdarnya. Masdarnya ini kemarin udah kita bahas nih. Masdarnya ini sifatnya lima. Julusan. Julusan. Jadi masdarnya jalasa. Jalasa itu adalah julusan. Ya. Seperti ini, julusan. Jadi ini sifatnya simai. Simai itu apa sih? Simai itu mendengar orang Arab langsung, ya. Julusan. Baik, dilanjutkan. Julusan. Umi Ana kah ya tadi yang menjawab? Bukan, Ustaz. Siapa? Umi siapa? Ustazah. Umi Endar. Oh, Umi Endar. Iya. Coba diberikan. Jalasa, yajlisu, terus yajlisu, terus apa? Nah, ini fa'alannya di julusan. Masdar. Julusan. Julusan. Ini sama. Dimasuk. Jalisun. Ya jalisun. Jalisun. Terus Majelus. majlusun. 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 Terus ijlis. Ijlis, ya ijlis. Nah. La taklis. La taklis. Iya, la tajlis. La tajlis. Nah, Mas Santi. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu ya. Cara mentasrifnya. Kalau fa'il ini berarti adalah orang yang melakukan. Terus kalau maf'ulun itu orang yang dikenai pekerjaan. Jadi dia sebagai objeknya. Nah, seperti itu ya. Masdar itu kata dasarnya. Baik, itu ya Umat. Nah, nanti untuk yang wazan ke-3, 4, 5, 6 dibuat PR. Silahkan dikerjakan seperti ini ya. Jadi dijelaskan. Nah, tinggal mencontoh ini saja dan mengganti apa? Ain fiilnya. Ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah fiil mudhari'nya untuk menjadikan yang dijelaskan nanti fiil amrnya aja Umahat. Jadi dari mana asalnya fiil amr gitu. Terus kemudian boleh diberikan satu contoh masing-masing. Jadi wazan yang ketiga satu contoh, wazan keempat satu contoh, wazan kelima satu contoh, wazan keenam satu contoh. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tidak usah, tidak perlu. Gitu ya. Yang penting usaha dulu mengerjakannya. Tapi paling lambat dikumpulkan itu sampai pertemuan yang akan datang. Jadi masih banyak waktu, bisa dicicil sehari satu wazan. Begitu ya, Umahat. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan halaqah pada sore hari ini? Afwan Ustazah, jadi berarti tasrif lugawi apa? Nanti kalau misalnya Lugawi mencari, saja. Lugawi saja ya, seperti ini. ini ada di tasrif lugawi itu ada di yang kemarin ya, di sorof ya? Iya, yang kemarin sorof. Cuman kemarin sorof itu baru di wazan yang pertama. Oh, baik. Nanti Nah, nyari tadi deh kan udah tahu. pulanya. Iya, tadi kan udah dikasih kuncinya untuk 6 wazan yang udah kita pelajari ya. Tadi mana Yang tuh? tadi, yang fa'ala Ada yaf'ulu, 6. fa'ala yaf'ilu gitu. Nah, itu ditasrif seperti ini. Waduh. Ustazah, untuk mencari masdarnya itu bagaimana Ustazah?
Masdarnya tidak perlu diisi kalau cuman taunya misalnya kok fa'alan saja, misalnya di kamus nggak ketemu, nggak diisi nggak apa-apa. Yang penting fokusnya itu tahu perubahan dari fi'il mudhari ke fi'il amr. Ya, itu fokus kita. Yang selebihnya masdar itu nggak perlu ini banget. Ya, baik Ustazah. Ya. Nah, Jazakallahu khairan katsiran. amin. Nanti dibuat ini ya pengumuman ya, Ummu Sofia minta tolong ya biar untuk reminder, takutnya kelupa. Terus kemudian kalau misalnya ada yang belum mengerjakan nanti reminder juga gitu. Jadi kalau ada tugas untuk dikerjakan untuk mengukur kepahaman kita sampai mana gitu ya, Mat ya. Ada lagi Disetorkan yang mau bertanya? di kelas Ustazah? Iya, di grup aja nggak apa-apa. Oh, Jadi baik. biar lainnya bisa mengambil manfaat dari situ, faidah dari situ. 5 soal saja, jadi 5. 4 aja Umi. Oh, 4. 4 aja ya, 4 saja. Dari kata yang ada di halaman 58 ini Ustazah? Bukan, wazannya aja. Oh, Nah, wazan saja. Oh, udah selesai. Nah, kalau Ya. wazannya udah selesai, terus habis itu boleh ada contohnya ya di situ tadi. ya. Nah, di situ terus kemudian habis wazannya nih misalnya ya tadi ya fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Ini wazannya. Kemudian kita timbang ke mauzunnya. Tadi contohnya apa? Kataba yaktubu, katibun. Kemudian sebentar, kataba yaktubu kitabatan katibun, maktubun, uktub, la taktub. Nah, seperti itu misalnya. Tapi ditulis ya. Nah, kemudian boleh ini ya. Jadi cara membentuk fi'il amr di sini caranya step yang ketiga ini juga boleh dijelaskan. Jadi sambil kita belajar sambil menjelaskan kepada diri kita sendiri dan teman-teman gitu yang membaca. Oh, ternyata seperti ini step-stepnya. Cara membuat fi'il amr. Gitu ya, Umat ya. Baik Ustazah. Semoga Allah mudahkan mengerjakan tugasnya ya, dibuat santai saja. Kalau nggak bisa mengerjakan langsung dikerjakan sehari 1 ya. Semoga Allah mudahkan. Kita cukupkan dulu muhadharahnya pagi sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah memahamkan kita dengan apa yang telah kita pelajari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.